Banyaknya masalah yang dihadapi nelayan untuk meningkatkan taraf hidup, menjadi sorotan DPD HNSI Lampung. Hal tersebut diungkapkan Kusairi Suwandi Ketua DPD HNSI Lampung terpilih di sela Musda ke-8 dan pelantikan pengurus yang digelar di Aula BPMP Lampung Jalan Gatot Subroto, Jumat 26 April 2024. Kusairi mengatakan persoalan kompleks terjadi, tidak hanya dari sisi kebijakan yang belum mampu mengakomodir kepentingan nelayan. Namun, persoalan kemampuan sumber daya nelayan itu sendiri, juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh stakeholder. Dinamikanya sangat dinamis ya, dan terkait dengan regulasi, perubahannya, atau juga dengan beberapa yang dilakukan oleh baik kebijakan pusat di daerah, tentunya ini kalau tidak diimbangi dengan kemampuan peningkatan SDM nelayan, ya akhirnya menjadi satu persoalan dan kendala yang dihadapinya. Jadi ada satu bahasanya kendala yang tidak terkomunikasi antara harapan dan kenyataan, akhirnya menjadi masalah yang hari terjadi. Seperti halnya kaitan dengan hari ini, misal kebijakan dari KKP terkait dengan PIT, penangkapan ikan terukur. Tapi kebijakan itu kalau kami lihat itu tidak secara eksplisit mengakomodasi daripada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Artinya kebijakan pusat itu hanya sebatas berbicara tentang kepentingan dan kebijakan yang ada di pusat, sedangkan di daerah tidak terakomodir, seperti halnya PIT itu tadi. Bahkan dari pelayanan perizinan yang kita sering menjadi kendala, misal terkait dengan surat kelayakan kapal perikanan SKKP, dari nelayan ribuan kapal nelayan Lampung itu harus mengajukan perizinannya di UPT Kementerian KKP yang ada di luar Lampung. Artinya ini sangat menjadi kendala kita, perizinan yang digaungkan untuk bagaimana supaya cepat, efektif melalui online, tapi ternyata ini kontradiktif ya dengan apa yang kita harapkan, sehingga nelayan maunya ketika beraktivitas di laut ternyata tidak terlengkapinya dokumen-dokumennya, menjadi masalah juga. Akhirnya inilah yang menjadi satu kendala. Begitu juga terkait dengan persoalan domestik area nelayan atau perikanan tangkap, itu terkait dengan pengadaan BBM, terkait dengan cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Ini menjadi satu persoalan yang sering kita hadapi untuk khususnya di nelayan Provinsi Lampung. Sementara itu mewakili Ketua Umum DPP HNSI Laksamana Purnawirawan Sumarjono, Yayan Hambali Ketua Bidang OKK mengatakan, upaya untuk meningkatkan taraf hidup nelayan tidak hanya terpaku pada profesi penangkapan ikan saja. Menurutnya, pengembangan perikanan darat atau budidaya diharapkan mampu meningkatkan ekonomi nelayan, namun hal tersebut tentu mesti dibarengi dengan peningkatan ilmu dan pemahaman nelayan itu sendiri. Kami melihat dari DPP cukup aktif ya, dari berbagai hal terkait misalnya perlindungan nelayan, terus ada kerjasama dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan DKP saja, artinya kelautan dan perikanan daerah, tapi juga dengan dinas-dinas lain seperti pendidikan, sosial, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Karena nelayan ini tidak hanya sekedar mengurusi penangkapan atau budidaya saja, tetapi harus meningkatkan taraf hidup dari segi kesejahteraan dan pendidikan. Tingkat pendidikan harus dinaikkan, karena sampai saat ini penurunan atau kenaikan tingkat putus sekolah itu paling banyak di daerah pesisir. Jadi itu menjadi PR kita semua ini, supaya anak-anak kita menjadi nelayan-nelayan yang cerdas dan produktif. Kira-kira begitu. Diketahui melalui musyawarah daerah ke-8 DPD HNSI Lampung dengan Ketua Pelaksana Edward Gustavoni dan dihadiri oleh 11 DPC HNSI Kabupaten Kota itu, secara aklamasi, terpilih Kusairi Suwandi sebagai Ketua DPD HNSI Lampung periode 2024-2029. Selanjutnya posisi Sekretaris, dijabat oleh Iswandi Kunang, sementara Bendahara, dipercaya kepada Zefri Arya. Ketua Umum DPP HNSI Laksamana Purnawirawan Sumarjono, usai melantik pengurus DPD HNSI Lampung mengatakan, HNSI bertanggung jawab, mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak kepada nelayan. Selain itu, Sumarjono berharap, dengan adanya kepengurusan HNSI, mampu mendorong para nelayan meningkatkan hasil tangkapan, terjamin keselamatannya dengan asuransi, termasuk memperkuat kerjasama dengan stakeholder terkait perikanan dan kelautan.